warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Jadi perkenalkan, nama kakak Nurul Asikin. Dan hari ini kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Semut dan Belalang. Penasaran dengan ceritanya? Mari sama-sama menyimak video berikut. Suatu hari, di sebuah ladang yang subur, tinggallah keluarga semut yang rajin dan seekor belalang yang pemalas. Meskipun begitu, belalang sangatlah bersahabat dengan keluarga semut. Tidak jarang mereka menyapa satu sama lain ketika berjumpa. Di ladang itu, belalang dikenal sebagai sosok hewan yang malas. Ia senang sekali menghabiskan waktunya untuk bersantai, bernyanyi, menari, atau sekedar berbaring di rumput hijau yang lembut. Belalang menikmati hari-harinya dengan bahagia tanpa pernah memiliki rencana apapun untuk masa depan. Hidup mengalir seperti air, begitulah kata belalang. Berbeda dengan belalang, keluarga semut sangatlah rajin. Mereka bekerja dengan keras, mencari dan mengumpulkan makanan setiap harinya. Keluarga semut melakukan semuanya ini tanpa merasa lelah. Semut selalu bekerja keras, sedangkan belalang selalu bermalas-malasan. Di suatu siang, ketika belalang sedang asyik bernyanyi, tiba-tiba rombongan keluarga semut datang melewati tempat beristirahatannya. Merasa semut bekerja lebih rajin, membuat belalang keheranan. Ia pun bertanya kepada keluarga semut. "Hai keluarga semut, mengapa kamu terlihat bekerja lebih keras daripada kelelahan? Bukankah lebih menyenangkan jika kalian bersantai di tempatku ini?" Tanya belalang. "Kami sedang bekerja keras menyiapkan makanan untuk musim dingin nanti, karena saat musim dingin tiba, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh dan kita akan mati kelaparan jika tidak memulai menyiapkannya sedari dini," jawab semut. Belalang tertawa mendengar jawaban semut. "Hahaha, musim dingin masih lama temanku. Mengapa kalian begitu khawatir? Lihat hari ini, sangatlah cerah. Ayo kemari dan bernyanyi bersamaku," ungkap belalang dengan penuh semangat. "Tidak, kami rasa kau juga sebaiknya ikut bekerja bersama kami. Musim dingin kali ini akan berjalan sangat panjang. Kamu sebaiknya mulai bekerja dan menyimpan makanan," balas semut sembari melanjutkan pekerjaannya. Belalang tidak memperdulikan perkataan keluarga semut. Ia pun kembali bermain musik dan menyanyi, sedangkan semut kembali bekerja dan terus mengumpulkan makanan. Pertemuan tersebut terjadi di musim semi, dan belalang pun memutuskan untuk tidak mendengarkan semut. Belalang menghabiskan musim seminya untuk makan, tidur, dan bermain, hingga berat badannya pun bertambah. Ketika musim panas tiba, para semut tetap bekerja, meskipun terik matahari amat menyengat. Namun, belalang belum mulai bekerja. Panasnya sinar matahari membuatnya semakin malas untuk bekerja. "Untuk apa menguras tenaga di tengah teriknya matahari? Itu hanya akan membuatku cepat lelah," ungkap belalang
dalam hatinya. Musim semi berlalu, digantikan oleh musim gugur, dan belalang masihlah bermalas-malasan. Hingga tanpa terasa, tibalah musim dingin. Angin menghembus begitu kencang, dan salju mulai turun menyelimuti ladang, hingga semuanya terlihat berwarna putih. Semut sudah tahu bahwa musim dingin akan berlangsung sangat panjang. Itulah sebabnya mereka bekerja terus-menerus memindahkan pasir dan ranting, juga mengumpulkan makanan di sarangnya. Di sisi lain, belalang menemukan dirinya kelaparan. Belalang berusaha mencari makanan di sarangnya, namun ia tidak menemukannya. Belalang pun memutuskan untuk mencari makanan keluar. Sambil kelaparan, ia berjalan tertati-tati dan meminta sedikit makanan. Belalang itu kini sangat kurus dan lemah, sehingga ia tidak dapat melompat jauh. Sudah beberapa jam belalang keluar mencari makan. Tiba-tiba saja ia mengingat semut yang bekerja amat keras dari musim semi. Karena merasa tidak menemukan jalan keluar, belalang pun memutuskan untuk mendatangi keluarga semut. Belalang tiba di sarang semut dengan tubuh yang lemas. Terlihat dari luar, semut sedang menikmati makanannya di dalam sarang yang hangat dan rapi. Seekor semut pun menyadari kehadiran belalang dan segera menghampirinya. "Bicaralah, ada apa belalang?" tanya semut pada belalang. "Aku hampir mati kelaparan. Bolehkah aku meminta sebutir gandum? Atau mungkin sedikit selai? Atau apapun itu. Tolonglah aku. Aku sangat kelaparan." Belalang memohon kepada semut. "Apa yang kamu lakukan dari musim semi ketika kami sibuk bekerja mengumpulkan makanan?" Semut berbalik bertanya. Belalang pun menyadari apa yang ia lakukan selama ini. Hari-harinya ia habiskan tanpa melakukan hal-hal yang berguna. Ia hanya bernyanyi, makan, tidur, dan bermain setiap harinya. Kini ia menyesal dan atas tindakannya selama ini. Semut awalnya berniat tidak memperdulikan belalang karena ia tahu apa yang belalang lakukan selama ini. Namun, semut merasa kasihan dan akhirnya membagikan sedikit makanan mereka kepada belalang yang kelaparan. Belalang pun terlihat sangat terharu dan berterima kasih atas kebaikan dari semut. "Ingat ya belalang, lain kali kamu harus ikut bekerja bersama kami sebelum musim dingin tiba." Semut menasihati belalang dengan tegas. "Iya semut, aku berjanji, mulai saat ini aku tidak akan bermalas-malasan lagi," ungkap belalang dengan penuh penyesalan. Semenjak saat itu, belalang mendapatkan pelajaran yang amat berharga. Mulai dari musim semi berikutnya, ia pun bersemangat membantu keluarga semut bekerja dan mengumpulkan makanan. Nah, itulah tadi kisah dari semut dan belalang. Bagaimana ceritanya tadi? Apakah adik-adik sekalian suka? Nah, dari kisah semut dan belalang, adik-adik mau jadi semut yang rajin atau menjadi belalang yang pemalas? Nah, kalau adik-adik memilih menjadi semut yang rajin, maka adik-adik harus membiasakan diri menyelesaikan segala pekerjaannya
baru setelah itu beristirahat. Bukan sebaliknya ya, kebanyakan beristirahat dan pekerjaannya tidak selesai. Seperti misalnya, adik-adik mempunyai pekerjaan rumah, coba selesaikan dulu, baru setelah itu adik-adik bisa bermain, tenang dan bergembira. Kuncinya adalah adik-adik harus menyeimbangkan antara waktu menyelesaikan segala tugas dan waktu untuk istirahat dan bermain. Baik, itu saja cerita dongeng dari kakak hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kakak ucapkan banyak terima kasih.